kesehatan mental, atau sebesar 50 Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda Di antara banyaknya suara di kampus, aku tetap memilih diam. Bukan karena aku tidak punya cerita, tapi karena aku takut tidak didengar dengan baik. Dan lebih sering aku merasa lebih aman menjadi penonton daripada menjadi bagian dari percakapan. Setiap hari, kampus terasa sama. Orang-orang berbicara cepat, tertawa, berdiskusi. Dan sementara aku hanya menunggu waktu untuk pulang. Kadang aku berpikir, mungkin aku memang tidak cocok di tempat yang terlalu ramai dan bising seperti ini. Sampai suatu hari, aku berada dalam suatu kelompok tugas, di mana kelompok yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuatku tidak bisa terus diam. Aku tidak langsung berubah, masih banyak momen aku hanya mendengarkan, tapi perlahan aku mulai menyadari sesuatu. Tidak semua orang datang untuk menghakimi, ada juga yang datang untuk memahami. Teman-temanku tidak memaksaku bicara, mereka hanya memberi ruang, dan dari ruang kecil itu, aku mulai belajar bahwa suaraku juga boleh ada, bahwa aku tidak harus sempurna untuk mulai berbicara. Dari situ aku mengerti bahwa dakwah tidak selalu berupa ceramah, tidak selalu di atas mimbar, tapi bisa hadir dalam bentuk paling sederhana, yaitu bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita membantu seseorang merasa diterima, agar ia bisa tumbuh tanpa rasa takut. Pendidikan ternyata bukan hanya tentang nilai atau siapa yang paling cepat memahami, tapi tentang proses, bagaimana seseorang belajar untuk berani, dan bagaimana lingkungan bisa menjadi sebab seseorang bangkit. Lalu aku mulai berubah, bukan menjadi orang yang berbeda, tapi menjadi diriku yang perlahan berani berbicara, berani mencoba, dan berani tidak sempurna. Aku dulu mengira diam adalah perlindungan, tapi ternyata yang aku butuhkan bukan diam, melainkan ruang yang membuatku merasa aman untuk tumbuh. Karena pendidikan bukan hanya tentang kepintaran, tetapi tentang membantu seseorang menemukan keberaniannya
kita tuh memang harus belajar dan berdamai dengan ketetapan ini bahwa kalau kita mau hidupnya lebih baik, kita harus tumbuh, kita harus bergerak. Karena nggak akan tumbuh tanpa bergerak kan. Gimana cara pohon itu tumbuh kalau nggak bergerak? Pasti dia bergerak ke atas, bergerak ke bawah dengan akar-akarnya, bergerak ke samping yang merambat dan seterusnya. Dia akan tumbuh dengan bergerak terus. Jadi kalau kita nggak growth, kalau kita nggak bertumbuh, maka kita nggak hidup berarti. Nah, sehingga apapun pencapaian yang kita ingin dapatkan dalam hidup, apapun keinginan dan visi-visi kita di masa depan, kita nggak akan sampai ke sana kalau kita diem. Arti sederhananya, hidup ini cuma sekali ya anak-anakku. Maka hiduplah yang berarti. Hidup ini cuma sekali, maka hiduplah yang bermakna. Manusia yang sukses itu apa? Manusia yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Kamu boleh punya ijazah, kamu boleh punya jenjang pendidikan yang tinggi, tapi pertanyaannya, seberapa besar kamu mampu memberi manfaat kepada orang lain? Seberapa besar kamu mampu memberikan kebaikan kepada lingkunganmu? Maka sebesar itulah sejatinya kesuksesan yang kamu raih. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hidup ini cuma sekali, maka hiduplah yang bermakna.